Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatannya yang sehingganya kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita, baginda kita, serta suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pasti mengetahui bahwa salat yang paling berat kita laksanakan ialah salat subuh. Karena ketika itu keadaan kita masih berat untuk bangun dan masih sulit untuk beraktivitas. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Padahal salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasatil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda." Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula oleh kalian salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran surah Al-Isra ayat 78. Keutamaan salat subuh sangat banyak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadisnya. Bahkan dalam sebuah hadis beliau mengatakan, bila umat Islam ini mengetahui keutamaan yang ada pada salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Sayangnya, masjid di sekitar rumah kita itu sering sekali kosong apabila salat subuh. Bahkan jika kita bandingkan jamaah yang datang pada waktu subuh dengan jamaah yang datang pada waktu lainnya, tentu sangatlah berbeda. Padahal salat subuh sangatlah banyak keutamaannya. Salah satu keutamaannya adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal bardain," barang siapa yang salat di dua waktu dingin, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang dimaksud dengan dua waktu dingin di sini ialah salat subuh dan salat asar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita perlindungannya. Kualitas keimanan seseorang juga dapat kita lihat dari sejauh mana ia bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Keutamaan salat subuh sangatlah banyak. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang munafik karena tidak melaksanakan salat subuh? Dan kebanyakan orang munafik itu meninggalkan salat subuh karena aktivitas tidur. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun asqala 'alal munafiqina." Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik min salatil fajr wal isya, selain dari salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, dan sekiranya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, la atauhuma walau habawan, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, semua salat itu berat bagi orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tunas salata illa wa hum kusala." Dan mereka tidak mengerjakan salat kecuali dengan rasa yang malas. Quran surah At-Taubah ayat 54. Akan tetapi, salat Isya dan salat subuh sangat lebih berat bagi orang munafik karena adanya rasa malas yang membuat mereka enggan untuk melakukannya. Sebab waktu Isya adalah waktu di mana orang-orang nikmatnya untuk beristirahat, sedangkan waktu subuh adalah waktu di mana orang-orang nikmatnya untuk tidur yang nyenyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salat subuh merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang taat lagi bertobat. Hati yang diisi dengan cinta kepada kemaksiatan mana mungkin akan bangun untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hati yang penuh dosa
mana mungkin akan terpengaruh oleh hadis-hadis yang dibicarakan tentang keutamaan salat subuh secara berjamaah. Orang-orang munafik itu tidak mengetahui keistimewaan yang ada pada salat subuh. Jika sekiranya mereka mengetahui keistimewaannya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun bagaimanapun kondisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Coba kita bayangkan, ada seorang laki-laki yang tidak mampu berjalan dan tidak ada orang yang membantunya untuk berjalan, tetapi ia tetap bersikeras untuk memaksakan dirinya pergi ke masjid walaupun dengan cara merayap dan merangkak di atas tanah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan yang ada pada salat subuh secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Namun, jika kita meninggalkan salat subuh secara berjamaah, itu merupakan salah satu bukti dari kemunafikan kita. Jika terdapat sifat ini dalam diri kita, maka segeralah kita bermuhasabah diri dan bertobat. Mengapa? Karena dikhawatirkan akhir hayat kita itu akan husnul khotimah. Itu akan suul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita, terutama bagi para laki-laki untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah di masjid, utamanya sholat subuh. Dan semoga sholat subuh yang sudah kita laksanakan itu menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.